Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya saat ini yang sedang mencari aplikasi penyusun jadwal pelajaran anti bentrok. Nah, saat ini di depan Bapak Ibu sekalian ada satu buah aplikasi yang sangat menarik di mana aplikasi ini bisa bekerja untuk sekolah dengan jumlah kelas 12, 12 kelas, di mana satu orang guru nanti bisa mengampu maksimal 5 pelajaran. Dan dalam satu hari maksimal adalah 10 jam pelajaran. Kemudian jumlah guru yang bisa di backup dalam aplikasi ini ada sekitar 29 orang guru untuk sekolah yang berjumlah 12 rombel atau 12 kelas. Baik, tampilan atau halaman kerja utama kita ada di halaman edit jadwal. Di sini kita bisa menyusun jadwal untuk orang-orang yang barangkali memiliki jam paling banyak terlebih dahulu atau mata pelajaran prioritas terlebih dahulu seperti pelajaran PJOK atau olahraga yang prioritas jam-jam pagi, atau pelajaran-pelajaran dengan guru yang memiliki request waktu terlebih dahulu, kita bisa input terlebih dahulu. Misalnya di sini saya memilih nama guru Bapak Muhammad Amin Wafai, dia memiliki pelajaran 5 yang diampunya, yaitu Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan PKN. Ini akan menghasilkan 5 kode yang berbeda, di mana 5 kode ini tidak boleh bertabrakan. Kita contohkan misalnya, karena ini kode oke, di sini artinya sudah masuk dengan benar. Kode A1, B1 sampai dengan F1 ini. Aplikasi ini akan menandai kode-kode ini ketika berbentrokan. Misalkan di sini kita masukkan kode pelajaran akidah akhlaknya B1. Nah, maka dia akan bentrok. Atau kita masukkan kode C1 di sini. Apakah ada bentroknya? C1 bentrok dengan A1, nggak mau dia. Atau di sini misalnya adalah D1-nya. Dia akan bentrok dan dia akan memberikan tanda seru merah ini karena di sana itu Pak Muhammad Amin Wafai itu tidak mengajar SKI di kelas 8A. Nah, itu halaman kerja utama kita, tetapi untuk mengawalinya kita harus berawal dari struktur kurikulum terlebih dahulu. Struktur kurikulum ini harus kita isi terlebih dahulu. Ini bisa digunakan untuk jenjang SMP atau MTS, atau jika memang mau digunakan untuk SMA atau madrasah aliyah, ini dengan satu jurusan saja. Karena ini tidak saya bagi menjadi beberapa jurusan, hanya satu jurusan saja itu bisa. Ini harus kita tentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan. Kemudian di halaman kode ini kita isikan mata pelajaran sesuai dengan di struktur kurikulum tadi ini. Kemudian nama gurunya kita input manual. Kemudian di sini ada upacara dan istirahat, itu juga kita pakainya kode nanti saat menginput di halaman edit jadwal ini. Ini AA38 adalah kode istirahat. Ini untuk membuat manakala ada sekolah yang tidak ada upacaranya, misalkan menjadi pelajaran, kan bisa diganti pelajaran. Kemudian istirahat ada dengan kode AB39. Kita masukkan semuanya terlebih dahulu. Dia akan menjadi merah karena dia bentrok sebenarnya. Tapi bentrok kan karena memang mereka bersama-sama istirahatnya, nggak sendiri-sendiri. Kemudian untuk jam ke 1 sampai dengan jam ke 10 ini bisa kita sesuaikan.
Kalau istirahatnya mau di sini bisa dipindah ke sini, kemudian alokasi waktunya juga bisa disesuaikan. Kemudian identitas sekolah juga silakan diisi secara manual di sini. Setelah ini selesai, kemudian kita beralih ke pembagian jam. Di sini adalah pembagian jam yang sudah ditentukan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah untuk setiap guru dengan mata pelajarannya masing-masing. Di sini satu guru bisa mengampu sampai maksimal 5 pelajaran yang berbeda. Seperti ini contohnya, yang pertama adalah Bapak Muhammad Amin Wafai mengajar 5 mata pelajaran sekaligus dalam satu pekan yang nantinya akan menghasilkan kode 5 macam juga. Ini ada yang 2, ada yang 1, dan lain sebagainya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian di sini indikator oke di sini ini artinya dalam satu pekan ini kelas 7A ini kan berdasarkan ini. Berdasarkan satu pekan ada 46. Ini untuk mengontrol kita saat menginput beban belajar yang dimiliki oleh masing-masing kelas. Contohnya ini kalau saya hapus, maka dia akan hilang indikator oke-nya. Ini saya kembalikan, maka dia akan oke lagi. Kalau sudah, maka ini bisa dicetak di sini halaman cetak ini. Ini hanya menghilangkan indikator ini saja, karena akan aneh kalau ini dicetak. Kemudian ini halaman ini untuk halaman utama saat kita bekerja kembali seperti ini. Kita tinggal input saja, kita pilih untuk Bapak siapa yang akan kita susun, misalnya. Nah, Bapak Rusmanto di sini mengajar fikih menghasilkan kode C3. Kode inilah yang harus kita input di kolom kelas yang sudah tersedia di sini. Kalau yang hitam artinya Pak Rusmanto ini nggak mengajar di kelas 8 ABCD. Kalau yang sudah oke, ini artinya sudah terinput kode C3 di kolom 7 A, B, C, dan D. Kalau yang masih putih dan berbentuk angka, ini adalah kode C3 belum masuk. Kita coba misalnya. Ya, di sana akan berkurang karena ini sudah masuk 1. Kemudian kita input lagi, maka dia akan menjadi oke. Begitu seterusnya. Kita input sampai dengan oke semuanya. Maka selesai untuk penyusunan jadwal untuk Bapak Rusmanto. Begitu seterusnya kita lanjut, misalkan untuk Bapak Sumarsono, dia mengajar SKI dengan kode D4. Ini kode D4 yang belum masuk di kolom kelas 8C. Kita masukkan di sini misalnya. Kemudian oke sudah, oke sudah. Ya, kalau kelebihan dia juga akan memberikan kode merah seperti ini, tanda seru. Kode D4 di sini dia memberikan tanda merah, ini artinya dia juga kelebihan atau tidak mengajar di kelas 9A seharusnya, maka kita hapus. Maka yang harus kita input adalah di kolom 9C dan 9D, misalnya di sini. Kalau di sini dia akan bentrok, bukan bentrok merah. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Jadi silakan prioritaskan pelajaran-pelajaran yang memang perlu diinput terlebih dahulu seperti PJOK atau olahraga, kan itu wajib pagi ya kalau beberapa sekolah seperti itu. Tetapi kalau enggak mewajibkan pagi, itu akan lebih mudah lagi menyusunnya. Kemudian pelajaran-pelajaran seperti matematika yang biasanya prioritas untuk pelajaran-pelajaran pagi. Lalu pelajaran apalagi yang ada hitung-hitungannya biasanya seperti itu. Atau guru-guru yang memang memiliki request waktu, misalnya request waktu
kosong di hari Jumat, maka kita sebar dulu kodenya di hari Senin, Selasa, Rabu selain Jumat. Seperti itu. Kemudian jika ini sudah penuh, maka akan menjadi seperti ini. Ini contoh yang sudah saya isi penuh. Misalnya seperti ini. Berasal dari seperti ini. Di halaman utama kerja kita. Ini memang berbeda aplikasi tetapi prinsipnya sama. Karena memang saya belum menyelesaikan yang ini, belum saya selesaikan. Tapi ini yang saya contohkan aplikasi yang berapa kelas ini. Aplikasi yang hanya 9 kelas. Ini sudah sempat saya uji coba untuk menginput semua kode, hanya untuk kelas 9E sampai 9I ini yang belum saya input. Baik, kita coba lihat untuk aplikasi yang sudah selesai kita susun seperti apa, maka akan terbentuk jadwal per kelas seperti ini. Jadwal per kelas ini bisa ditempel ataupun nanti dicetak dan ditempel di kelas masing-masing atau menjadi administrasi guru wali kelas. Seperti ini bisa kita tinggal ubah, maka akan muncul jadwal tiap kelasnya masing-masing. Kemudian kita juga akan mendapatkan satu dokumen jadwal untuk setiap guru. Ini akan menjadi administrasi bagi setiap guru yang memiliki pelajaran masing-masing ini. Seperti ini dokumennya. Ini bisa dicetak untuk setiap guru. Kemudian satu lagi dokumen jadwal secara keseluruhan. Ini jadwal bisa kita cetak untuk mengetahui posisi guru ketika misalkan ada tamu atau keperluan oleh guru piket. Misalkan nanti kita mencari guru Pak Muhammad Amin dengan kode A1 di hari Senin, misalnya ada di kelas 7A, atau jam siangnya nanti ada di 7C. Jadi guru lain bisa mengetahuinya posisinya ada di mana. Ini akan otomatis terstabilo di setiap guru yang kita pilih. Seperti ini. Ini akan otomatis terstabilo, terblok sesuai dengan nama guru yang kita pilih. Kita bisa mencetaknya. Ya, kurang lebih seperti itu aplikasi penyusunan jadwal mata pelajaran yang bisa bekerja secara otomatis. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.